Pada suatu hari, di tengah pandemi global COVID-19, kota ini tidak pernah berhenti berputar meski suasana begitu berbeda. Pemandangan kota yang sibuk menyuguhkan kontras dramatis antara kehidupan yang normal dan realitas baru yang dihadapi. Jalanan yang sebelumnya dipadati oleh riuhnya keramaian, kini dipenuhi oleh langkah-langkah hati-hati yang diiringi oleh wajah-wajah yang tertutup masker. Masyarakat dari berbagai kalangan terlihat beraktivitas dengan berbagai kepentingan yang tak bisa diabaikan, bahkan di tengah ketidakpastian pandemi. Di satu sisi terlihat para pekerja yang gigih keluar dari rumah dengan perlengkapan pelindung dan siap untuk mengejar mata pencaharian meski risiko penyakit masih mengintai di sekitar mereka. Di sisi lain, warga kota berusaha mematuhi protokol kesehatan yang ketat, meresapi suasana hati-hati dan waspada dalam setiap langkah. Namun, di balik keseharian yang begitu serba sulit, masyarakat tidak memiliki banyak pilihan selain keluar dan mencari nafkah. Meskipun dihantui ketidakpastian, keberanian dan tekad untuk melangkah maju tergambar jelas di wajah-wajah mereka. Kehidupan terus berlanjut, dan setiap langkah di kota ini menjadi sebuah perjuangan yang tak terlihat, namun penuh makna. Inilah kisah dari kota yang bersatu menghadapi tantangan bersama, dan cerita dari individu-individu yang dengan penuh keberanian melangkah dalam kondisi yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Seperti halnya Adam, seorang pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas program kesejahteraan masyarakat. Di tengah pertemuan daring dengan timnya, dengan serius Adam berbicara melalui layar komputer, merencanakan strategi pelayanan publik dan penanganan kondisi pandemi. Selanjutnya Darto, seorang pekerja kantoran yang skeptis terhadap vaksinasi. Wajahnya mencerminkan keraguan dan kekhawatiran yang mendalam. Vaksin, mereka bilang itu aman. Tapi benarkah? Sebentar lagi saya harus putuskan mau divaksin atau tidak. Kesehatan saya dan keluarga ada di tangan saya sendiri. Tapi ini seperti melangkah ke dalam kegelapan. Bukan karena saya tidak peduli kesehatan, tapi karena takut dengan sesuatu yang belum pasti. Saya dengar banyak cerita, baik dan buruk, orang yang merasa aman setelah divaksin, tapi juga mengalami efek samping yang tidak terduga. Bagaimana jika saya termasuk yang tidak beruntung? Bagaimana jika ada risiko yang tidak diketahui? Tapi ini bukan hanya masalah saya, tapi juga keluarga saya. Namun, di sisi lain, melihat penyebaran virus ini membuat saya takut. Masyarakat harus segera pulih. Mungkin saya harus putuskan, ini bukan tentang diri saya sendiri, tapi tentang keluarga saya yang saya cintai. Tapi siapa yang harus saya percayai? Percaya pada sistem kah? Atau para ahli? Atau malah mendengar cerita yang beredar di lingkungan saya? Mungkin inilah dilema yang dirasakan banyak orang. Setiap orang ingin melindungi keluarga, tapi juga tidak ingin membuat keputusan gegabah. Bagaimana kita tahu apa yang terbaik? Dalam kegelapan ini, satu-satunya yang diinginkan adalah kepastian. Darto melanjutkan memandang layar komputer, merenungkan keputusan yang besar yang harus diambilnya, dan oleh banyak orang lain di sekitarnya. Dan terakhir, kita beralih kepada Budi, petugas lapangan yang bekerja untuk mendukung program vaksinasi pemerintah. Budi terlihat mengenakan kemeja putih dengan semangat. Ia berjalan dan menuju warga untuk sosialisasi dan terjadi berbicara dengan warga, memberikan informasi dan menjawab pertanyaan. Dialognya penuh kesabaran dan kegigihan, mencerminkan dedikasinya untuk menyebarkan pengetahuan dan mengatasi kebingungan masyarakat. Selamat pagi Bapak-Bapak semua. Pagi itu Pak. Nama saya Budi dari perwakilan tim pelayanan publik. Saya ingin menjelaskan tentang semua seputar vaksin dan membantu menjelaskannya yang masih ragu silahkan bertanya kepada saya. Pak Budi, ini vaksin aman nggak sih? Kok saya dengar cerita banyak syaratnya? Sahabat Pak, saya sudah mendengar cerita semua beredar, tapi jangan khawatir, vaksin ini sudah melewati uji klinis, aman kok. Efek sampingnya masih ada, cuman ringan, tapi sebentar aja kok demi kesehatan kita semua. Mas Budi, ini saya dengar cerita kok katanya ada yang habis vaksin kok malah jadi kena COVID-19, jadi gimana nih Pak? Ya Pak, jadi meskipun kita udah vaksin, kita bisa tetap kena penyakit COVID-19, tapi itu gejalanya jadi lebih ringan. Jadi vaksin itu seperti batu ujian yang melindungi kita dari penyakit COVID-19. Jadi kita bisa melindungi orang-orang yang rentan terhadap penyakit ini seperti anak-anak dan anak-anak. Jadi harus beneran vaksin ya Mas? Betul, vaksin ini melindungi kita semua dan sekitarnya, jadi jangan khawatir. Kalau ini bertanya,
pada saya banget pada diri saya itu semua demi kesehatan kita semua kok. Ini Mas Budi ya? Iya. Oh, oke. Mas Budi, saya masih galau nih. Dengar-dengar katanya emang vaksin itu aman ya? Tenang Mas, saya paham kok. Ini ada Mas Adam bisa menjawab, ini adalah dari perwakilan pemerintah. Dia pakarnya bisa jadi ini ingin menjawab semua pertanyaan dari Mas Adam. Mas Adam, saya dari pemerintahan. Jadi Mas Adam nggak usah khawatir karena vaksin ini kita sudah melakukan uji klinis yang sangat ketat. Jadi kami sangat yakin bahwa vaksin ini sangat efektif untuk melawan penyakit COVID-19. Jadi vaksin itu seperti baju kita yang dilindungi kita. Jadi walaupun ada efek sampingnya itu seperti lelah dan sedikit nyeri pada luka suntik, tapi itu semua demi kesehatan kita, masyarakat dan juga keluarga kita. Terus katanya ada efek sampingnya. Terus efek sampingnya berat lagi. Gimana, Mas? Ya benar, efek sampingnya dan berat, tapi itu sangat jarang terjadi. Efek sampingnya sangat berat. Efek samping berat itu ada, tapi sangat jarang terjadi. Karena vaksin ini seperti baju zirah yang melindungi kita dari COVID-19. Karena itu dapat mengurangi rasa serangan penyakit COVID ke dalam tubuh kita dan membantu metabolisme tubuh kita menjadi lebih kuat untuk menghadapi penyakit COVID-19 ini. Oh gitu. Jadi seperti kayak baju besi gitu ya Mas? Untuk melindungi diri kita juga ya? Ya benar Mas, ya, itu seperti baju bisa yang melindungi tubuh kita. Supaya kita lebih benar pakai itu seperti baju kita untuk melindungi tubuh kita dari serangan COVID-19. Jadi Mas Dato kalau masih punya pertanyaan atau keraguan bisa hubungi kami sebagai kesehatan. Oke Mas, terima kasih atas penjelasannya. Jadi saya memahami kalau vaksin itu aman kan, karena ada efek samping yang berat. Oke deh, nanti saya akan ikut vaksin pemerintah. Oke. Terima kasih Mas Dato atas kepercayaannya. Kami sebagai pemerintah akan terus memberikan informasi terbaru terkait penyakit COVID-19 ini. Dan juga kita bersama-sama melawan COVID ini. Kita bebas dari COVID supaya kita dan keluarga kita selalu sehat dan terhindar dari penyakit COVID-19. Darto dan warga lainnya terlihat lebih yakin dan siap menghadapi vaksinasi, menunjukkan bahwa pencerahan dan penjelasan yang baik dapat mengatasi keraguan dan memotivasi masyarakat untuk melibatkan diri dalam program vaksinasi. Di hari vaksinasi, masyarakat berkumpul di lokasi untuk vaksinasi bersama yang diselenggarakan oleh pemerintah. Suasana penuh antusiasme dan harap tampak dari senyum di wajah mereka yang bersiap menerima dosis vaksin. Rasa cemas dan ketidakpastian sebelum sosialisasi berubah menjadi semangat dan solidaritas. Bapak-bapak sedang berbicara, saling bertukar cerita, dan memberikan dukungan moral satu sama lain. Mereka bukan hanya datang untuk melindungi diri sendiri, tapi juga untuk melibatkan diri dalam perlindungan bersama. Sebuah kesadaran bersama melintas di antara mereka. Bahkan dengan melakukan langkah ini, mereka ikut melindungi orang di sekitarnya, keluarga, teman, bahkan yang belum mereka kenal sekalipun. Darto yang sebelumnya ragu kini dengan mantap menerima dengan penuh keyakinan. Momennya terasa emosional karena mereka merasakan sentuhan kemanusiaan yang tulus dan kepedulian terhadap kesehatan bersama. Vaksinasi bukan hanya sebuah tindakan medis, itu adalah perwujudan kepedulian kolektif. Masyarakat menyadari bahwa dengan bersatu, mereka dapat mengatasi tantangan ini. Mereka tidak hanya menerima vaksin, tapi juga menghadiahkan harapan, keberanian, dan cinta kepada satu sama lain. Selamat pagi Mas Dato. Saya itu dari petugas vaksinasi. Bapak siap melakukan vaksinasi? Jadi saya siap. Oke, siap. Silakan. Saya menyiapkan alat vaksinasi terlebih dahulu. Sebelumnya, Pak Dato memilih riwayat alergi vaksin. Oh tidak, saya tidak alergi vaksin kok. Baik, itu bagus. Oke. Yang pertama-tama saya akan bersihkan area lengan Bapak yang akan divaksin. Boleh digulung dulu dengan bajunya. Oke baik. Merasakan sensasi ringan seperti nyeri dan kemerahan. Dan ini normal dan akan segera mereda. Tapi gejala beratnya nggak ada ya? Ya, tidak ada. Ada ya? Baik, silakan tunggu di area ini selama 15 menit untuk pemantauan. Bila ada reaksi yang di luar yang tidak biasa, maka beritahu kami. Ya baik.
Terima kasih ya dok atas perhatiannya, dan saya terus mendukung program vaksinasi pemerintah ini untuk menanggulangi wabah pandemi. Tanya lebih lanjut nanti hubungi kami ya. Baik. Ini merupakan sebuah refleksi tentang bagaimana pemerintah menjalankan peran kritisnya dalam memberikan pelayanan publik yang merata dan merakyat, terutama dalam menanggapi COVID-19. Dari tahap sosialisasi hingga vaksinasi, pemerintah telah secara aktif terlibat dalam menyediakan informasi, membimbing masyarakat, dan mengambil tindakan konkret untuk melindungi kesehatan masyarakat. Keberhasilan sosialisasi, pelibatan petugas lapangan seperti Budi, dan kesediaan warga untuk menerima vaksin menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya saling peduli dan bekerja sama demi kesehatan bersama terpancar dalam momen-momen di mana masyarakat bersatu di sesi vaksinasi. Film ini adalah cerminan bahwa pelayanan publik bukanlah hanya tentang kebijakan dan prosedur, tetapi juga tentang kemanusiaan, kepedulian, dan solidaritas. Dengan upaya bersama dan informasi yang transparan, pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi untuk mengatasi tantangan dan membangun masa depan yang lebih aman dan sehat. Ini adalah kisah tentang bagaimana pelayanan publik yang efektif dapat membawa dampak positif kepada setiap individu dalam masyarakat.